Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Kalau udah hobi ya teman-teman, sampai mau berangkat pun gater rasanya kalau lihat yang kotor, walaupun itu cuma secuil. Dan hari ini aku udah jadwal mau nengok anak-anak ke pondok pesantren. Ini udah hampir 1 bulan ya nggak ketemu, udah kangen rasanya. Anak-anak juga udah pada ngirim surat cinta yang biasanya dititip ke pengurus, kemudian dipotoin dan dikirim gitu ke aku teman-teman. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Sebelum berangkat, kita mampir dulu ke pom bensin, dan ini di pom bensin aku melihat ada anak kecil sepantaran anak aku yang paling gede ya teman-teman. Aku itu kalau melihat anak kecil yang jualan ini rasanya gimana gitu teman-teman. Rasanya inget ke anak itu. Memang ya kalau kita lagi jauh sama anak-anak gitu, ngelihat yang seumuran seperti ini berasa kita melihat anak kita sendiri. Dan kita beli jajanannya itu, ini anaknya segede ini, kayaknya dia seumuran SMP gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini aku bareng sama 3 anak aku, sama suami, sama Pak supir juga ya. Di belakang ini kosong ya teman-teman. Ini anak aku yang paling bungsu, kemudian ini suami aku yang paling ganteng sedunia ya teman-teman. Alhamdulillah dia itu paling suka dipijit-pijit, pegang-pegang telinganya gitu ya teman-teman. Nah ini perjalanan kita. Sebenarnya tadi pagi itu mau berangkat itu agak ragu gitu, karena memang cuacanya hujan besar. Karena dari kemarin itu hujannya seperti ini ya, ekstrim gitu cuacanya. Hujannya itu bercampur dengan angin gitu teman-teman. Sampai kemarin tuh ada kejadian pengendara motor tertimpa sama pohon. Kebetulan banget ya teman-teman, pas nyampe itu anak aku yang nomor 3 ini usianya sekarang itu 10 tahun ya teman-teman, kelas 4 SD, dan masuk pondoknya itu waktu kelas 2 naik ke kelas 3. Jadi sekarang dia ini di pondok udah 1 tahun lebih gitu ya. Ini kelas kakaknya masih sekolah, dan ini anak aku yang kelas 6 SD juga di pondok ini. Beginilah kami sebulan sekali melepas rindu ya teman-teman. Ini anak bungsu aku, dia dijailin sama ayahnya. Ini anak aku sekarang menunggu anak aku yang pertama ya, karena dia itu lagi ujian katanya. Peluk katanya, peluk. Alhamdulillah kalau udah kumpul begini tuh rasanya seneng banget. Kangen-kangenan. Jadi sebulan sekali jadwal nengok itu, sekalian mereka itu pada pesen bawa HP gitu ya teman-teman. Mungkin kangen juga ya, karena mereka itu kalau di rumah itu pasti pegang-pegang HP, main HP. Jadi kalau ke HP itu nggak ada hilang-hilangnya gitu ya teman-teman. Nah ini cuaca hujan lagi, kita nunggu di mobil karena memang kalau lagi pandemi seperti ini kita itu dilarang untuk masuk ke dalam ya teman-teman.
Sambil menunggu anak yang pertama, ini aku mau ke kantor dulu ya teman-teman. Ini kantornya itu berhadapan dengan ruang kelas anak aku. Anak aku ini masih SMP kelas 2 ya. Ini kantornya teman-teman. Di sini aku setiap bulan itu bayaran untuk ketiga anak aku yang masih SD 2 orang, yang udah masuk SMP 1 orang. Ada banyak alasan teman-teman mengapa aku dan suami memutuskan untuk memondokkan anak-anak itu sedini mungkin. Salah satunya adalah karena situasi pandemi di tahun kemarin yang sampai sekarang itu belum berakhir, yang membuat anak-anak itu lebih sering megang HP karena belajarnya itu jadi online ya teman-teman. Belajarnya sih itu cuma sebentar gitu, yang lamanya itu main gamenya. Jadi kalau keseringan bisa-bisa itu mereka kecanduan game ya teman-teman, dan itu yang kami takutkan. Nah ini selanjutnya kita belanja untuk kebutuhan anak-anak. Mereka itu memilih untuk di grosir ya teman-teman, karena menurut mereka itu lebih murah. Alhamdulillah mereka itu udah ngerti gitu teman-teman. Jadi mereka itu udah bisa memilih mana yang murah, mana yang mahal gitu teman-teman. Setiap orang tua, terutama yang muslim ya, pastinya mau gitu anaknya mondok ya teman-teman, menempuh pendidikannya itu di pondok. Tapi memang kadang-kadang gitu berbenturan dengan keinginan anak ya teman-teman. Dan di sini aku mau berbagi tips bagaimana supaya anak itu mau untuk mondok itu teman-teman. Ini lanjut kita makan di nasi padang ya. Aku potong dulu teman-teman sebelum ke tipsnya. Nah tips yang pertama yang aku lakukan supaya anak-anak aku itu supaya mau mondok, yang pertama itu kita itu harus membiasakan suasana religius itu dari semenjak lahir. Bahkan jadi kebiasaan itu dimulai dari semenjak anak itu di dalam kandungan teman-teman. Jadi kalau kita lagi hamil itu harus senantiasa dilantunkan ayat-ayat Al-Quran atau misalkan sholawat, mau yang dibaca langsung sama kita ataupun didengarkan dari TV, HP, laptop gitu teman-teman. Nah yang kedua, biasakan itu di rumah, diajarin oleh kita sebagai madrasah pertamanya untuk anak-anak ya. Walaupun sehari itu hanya 1 atau 2 ayat. Misalkan kita ajarkan doa-doa untuk anak-anak, ajarin ngaji, bacaan sholat, bacaan sholawat. Karena dengan ini kita itu udah memberikan bekal dasar kepada anak kita, sehingga kelak mereka itu mau untuk mondok itu teman-teman. Nah tips aku yang selanjutnya, aku itu selalu menceritakan hal-hal yang positif kepada anak-anak dalam kehidupan di pondok itu seperti apa. Yang kebetulan aku dan suami itu lulusan pondok ya teman-teman. Kami itu suami sekolah di pondok, kemudian aku juga sama. Jadi ketika kita ceritakan yang baik-baik itu akan menarik perhatian gitu anak-anak kita, rasa ingin tahu mereka, sehingga anak kita itu ingin segera mondok. Dan sekali-kali ajak mereka untuk berkunjung ke pondok pesantren gitu teman-teman. Dan ini suasana kamar anak aku yang perempuan. Di sini aku boleh masuk, diperbolehkan, tadi izin dulu ke pengurus ya teman-teman. Dan ini suasana di dalam kamarnya. Ini tuh kamar khusus untuk lemari. Jadi tempat tidurnya tadi di luar, ini kamar khusus untuk lemari. Dan aku sangat takjub melihat lemari anak aku ya teman-teman. Ini anak aku itu kelas 6 SD, namanya Akila ya, anak aku yang kedua ini teman-teman. Dia masih kelas 6 SD tapi bisa merapihkan lemari serapih ini teman-teman, sampai si pinggir-pinggirnya itu rapih banget. Aku itu sangat bersyukur sekali karena dia itu banyak belajar di sini. Yang biasanya di rumah itu jarang dia mau gitu beres-beres lemarinya sendiri. Jadi kehidupan pesantren itu sangat bagus sekali ya untuk perkembangan anak-anak gitu teman-teman. Dan tips aku yang selanjutnya itu tuh menjaga pergaulan anak itu sebaik mungkin gitu.
Karena pergaulan anak dari semenjak kecil itu sangat berpengaruh sekali ya teman-teman, berpengaruh terhadap perkembangan hidupnya. Jangan sampai terkontaminasi oleh anak-anak yang gaulnya sembarangan gitu. Jangan sampai terkena racun negatif. Racun negatif itu seperti apa? Seperti ucapan-ucapan kotor, tingkah laku yang tidak baik, dan kebiasaan-kebiasaan itu sangat berpengaruh kepada anak kita, kepada keinginan mereka untuk mondok itu teman-teman. Apalagi pengaruh HP itu teman-teman. Anak aku 1 tahun di pondok, tapi mereka itu tidak pernah lupa dengan HP. Mereka masih suka main game gitu. Dan ini ketika mau pulang ya teman-teman, seperti biasa kita ini berkumpul seperti ini dulu. Memang suasananya sangat berat itu meninggalkan mereka kembali gitu teman-teman. Setelah tadi nganterin teteh ke kobongnya teman-teman, ke kamarnya, ini tuh giliran nganterin anak aku ke kobong laki-laki. Sebenarnya ini jaraknya dekat teman-teman, cuma ini tuh kita muter arah karena memang kalau parkir mobil itu agak susah gitu teman-teman. Nah kita muter nyari-nyari jalan ini untuk ke kamar anak aku ini yang nomor 3 ini. Jadi teman-teman, kedua anak aku yang laki-laki semuanya berada di pondok pesantren ya. Anak aku itu kan 6, yang 4 perempuan, yang 2 laki-laki, dan 2 laki-laki semuanya ada di pondok. Kemudian yang 3 perempuan ada di rumah, dan 1 perempuan itu ada di pondok. Alhamdulillah, walaupun anak aku masih kecil, masih usia kelas 3 SD itu udah masuk ke pondok pesantren ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang dia itu betah di sana, banyak menemukan teman karena di sana itu ada pesantrennya itu dari mulai SD kelas 3 sampai SMA gitu teman-teman. Ada juga yang kuliahan di situ, yang tahasus menghafal Al-Qur'an saja itu ada teman-teman. Dan aku di rumah juga jadi lebih tenang ya. Aku dan suami di rumah lebih tenang, lebih tentram gitu. Kami itu fokus mencari bekal mereka untuk bekal 1 bulan mereka bertiga. Dan alhamdulillah kami percayakan kepada Pak Kiainya untuk mendidik anak kami dari segi pendidikan agamanya maupun pendidikan di sekolahnya gitu. Dan jarak rumah aku ke pondok pesantren ini sekitar 2 jam perjalanan gitu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu jauh. Kalaupun kita misalkan sewaktu-waktu ada apapun, misalkan tinggal datang gitu, karena cuma 2 jam. Tapi memang walaupun deket, tapi kita tidak boleh seenaknya gitu nengok anak kapan saja. Ada jadwal-jadwal tertentu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Memang harus benar-benar menjaga anak kita juga yang di pesantren, karena takut kita kesana membawa virus atau penyakit gitu teman-teman. Jadi mereka itu kita tengok sebulan sekali sudah cukup. Dan selanjutnya kita percayakan kepada Pak Kiainya, kepada kakak-kakak pembimbingnya, kepada guru-gurunya untuk mengajarkan anak kita gitu teman-teman. Kita percayakan, kita titipkan sepenuhnya kepada mereka. Walaupun pesantren anak-anak aku ini udah
tahun, sekarang udah mau menginjak kedua tahun, tapi tetap saja ketika kita berpisah seperti ini rasanya memang berat ya teman-teman. Apalagi anak aku ini masih kecil, masih kelas 4 SD. Aku sendiri merasa dia itu harusnya masih ada di rumah gitu, tapi memang karena disinilah tempat yang terbaik untuk anak-anak aku gitu teman-teman. Jadi cara aku yang nomor terakhir itu teman-teman, supaya anak-anak aku itu mau mondok walaupun mereka masih kecil, dengan cara mendoakan mereka di setiap sholat kita gitu teman-teman. Jadi berdoa setiap waktu agar Allah memberikan rahmatnya kepada anak kita supaya menjadi anak yang soleh, taat kepada orang tua, kemudian taat kepada agama. Doa yang dilakukan secara terus menerus itu punya peluang besar untuk mengundang keridhaan Allah teman-teman. Jadi beginilah teman-teman, ketika kita meninggalkan anak-anak ketiganya itu di pondok pesantren, memang rasanya berat, tapi memang harus dijalani ya teman-teman, untuk masa depan anak-anak juga, untuk kebaikan aku, kebaikan suami, dan kebaikan semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.